Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai kebutuhan humas dalam pendidikan. Saya sendiri atas nama Isramyanti selaku moderator dan pemateri kedua, dan Sarmila selaku pemateri pertama, serta Syifa Hasriani selaku pemateri ketiga. Dengan ini, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, saya akan menjelaskan materi tentang kebutuhan humas dalam pendidikan. Adapun kebutuhan humas dalam pendidikan yang pertama yaitu riset. Riset yaitu mengidentifikasi opini, persepsi, ataupun tanggapan masyarakat lembaga pendidikan. Opini, persepsi, atau tanggapan ini harus diidentifikasi humas pendidikan yang nantinya dibawa pada rapat bulanan dengan seluruh guru dalam upaya memperbaiki program-program atau kegiatan-kegiatan yang tidak sejalan dengan keinginan para orang tua peserta didik. Yang kedua, media. Media di sini dibagi menjadi dua, yakni media cetak dan media lisan. Media cetak meliputi majalah, papan pengumuman, poster, dan sebagainya. Sedangkan media lisan meliputi kegiatan rapat, siaran televisi, radio, konferensi, pertemuan, pameran, dan diskusi. Kelebihan media lisan yaitu adanya komunikasi berarah baik dari pihak humas maupun masyarakat, sedangkan media cetak cenderung menggunakan komunikasi satu arah. Yang ketiga yaitu berpikir kreatif. Berpikir kreatif di sini yaitu menyebarkan informasi keberhasilan program-program lembaga pendidikan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler ataupun akademik maupun non-akademik kepada orang tua peserta didik melalui pesan WhatsApp group dengan dilengkapi data-data keberhasilan lembaga pendidikan yang ditampilkan dalam website lembaga, jurnal, dan maupun media massa. Ini dilakukan untuk menambah kepercayaan orang tua peserta didik dalam menitipkan anak mereka pada lembaga pendidikan. Dan yang keempat yaitu komunikasi. Komunikasi yaitu menciptakan komunikasi yang baik antara orang tua peserta didik dengan guru dalam mengatur informasi yang disampaikan lembaga pendidikan melalui publikasi atau pesan timbal balik dengan lembaga pendidikan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi terkait dengan kebutuhan humas dalam pendidikan, dan kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan kerjasama, perencanaan, dan manajemen kritis. Yang pertama, kerjasama. Menjalin relasi yang baik antara orang tua peserta didik sebagai pengguna dengan lembaga pendidikan. Harapannya agar program-program yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, dapat diterima dan didukung oleh orang tua peserta didik. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan akan perencanaan dan manajemen kritis. Mendukung kegiatan-kegiatan pengelolaan lembaga pendidikan dalam upaya mencapai tujuan lembaga pendidikan melalui manajemen humas mitra komite sekolah. Tujuannya agar terjadi sinergitas antara harapan orang tua peserta didik menyekolahkan anaknya dengan program-program yang dilakukan oleh lembaga pendidikan agar dapat mencapai tujuan secara optimal karena mendapat dukungan dari orang tua peserta didik sebagai pengguna. Nah, kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan masyarakat dalam pendidikan. Kebutuhan masyarakat dalam pendidikan ada beberapa, ada kebutuhan fisiologi, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kebutuhan fisiologi dan kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan fisiologi merupakan kebutuhan mendasar yang dimiliki oleh manusia untuk mempertahankan hidup secara fisik, baik itu makanan, minuman, tempat tinggal, seks, istirahat, maupun udara. Kemudian kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan ini menampilkan akan pemantapan, perlindungan akan kecemasan, ketakutan, dan kekuatan. Itulah materi dari saya. Selanjutnya materi terakhir yang akan disampaikan oleh pemateri ketiga atas nama Syifa Hasriani. Dengan ini saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu kebutuhan sosial. Setelah terpuaskan kebutuhan akan rasa aman, maka kebutuhan sosial yang mencakup kebutuhan akan rasa dimiliki, saling percaya, cinta, dan kasih sayang akan menjadi motivator penting bagi perilaku. Pada tingkat kebutuhan ini dan pada sebelumnya, orang rasakan jadian sahabat, kekasih, istri, suami, ataupun anak-anak. Ia haus akan relasi yang penuh arti dan penuh kasih dengan orang lain pada umumnya. Selanjutnya yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Maslow mencatat bahwa semua orang dalam masyarakat kecuali beberapa kasus patologis mempunyai kebutuhan atau menginginkan penilaian diri yang mantap, mempunyai dasar yang kuat, dan biasanya bermutu tinggi akan harga diri. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Menurut Maslow, setiap orang harus berkembang sepenuh kemampuannya.
manusia untuk bertumbuh, berkembang, dan menggunakan kemampuannya disebut masyhur sebagai aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri ini biasanya muncul setelah kebutuhan akan cinta dan akan penghargaan terpuaskan secara memadai. Kebutuhan aktualisasi ini merupakan aspek terpenting dalam teori motivasi Maslow. Pada level ini dapat dijadikan sebagai titik tolak prioritas untuk membina manusia berkepribadian unggul. Sekian materi yang sempat saya sampaikan, saya kembalikan pada moderator. Itulah materi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.